Uang merupakan instrumen sosial yang mengalami evolusi panjang. Ia muncul sebagai solusi atas ketidakefisienan barter awal manusia. Barter mengharuskan kecocokan kebutuhan antara dua pihak. Masalah ini disebut double coincidence of wants dalam ekonomi. Ketidakefisienan itu memicu pencarian alat tukar standar. Masyarakat awal memakai komoditas bernilai sebagai media tukar. Komoditas dipilih karena memiliki nilai intrinsik stabil. Contohnya garam, gandum, kulit, dan logam sederhana. Di Nusantara, manik dan kain pernah berfungsi sebagai nilai tukar. Namun komoditas rentan rusak dan sulit distandarkan nilainya. Fenomena ini mendorong inovasi sistem nilai yang lebih konsisten. Peradaban lalu beralih pada penggunaan logam mulia. Logam dipilih karena kuat, langka, dan mudah dibentuk. Kerajaan Lydia mencetak koin logam pertama sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Logam bernama elektrum digunakan sebagai dasar koin awal. Simbol kerajaan dicetak untuk menjamin keaslian koin. Standarisasi ini meningkatkan kepercayaan publik pada nilai. Perdagangan lintas wilayah menjadi lebih terstruktur dan stabil. Koin logam menyebar luas ke Yunani, Persia, dan Romawi. Masing-masing kerajaan menciptakan sistem moneter sendiri. Nilai koin mendukung administrasi, pajak, dan logistik perang. Ekspansi kekaisaran semakin efisien dengan standar koin. Pada era ini, uang menjadi bagian penting struktur negara. Namun berat logam menyulitkan transaksi jarak jauh. Kekaisaran Tiongkok merespons masalah itu dengan inovasi baru. Dinasti Tang dan Song memperkenalkan uang kertas awal. Instrumen ini disebut zhouzi sebagai nota nilai yang sah. Kertas memudahkan transaksi skala besar antar wilayah. Perdagangan meningkat karena logistik nilai lebih ringan. Konsep ini menyebar ke Eropa lewat catatan Marco Polo. Eropa kemudian mengadopsi sistem uang kertas melalui bank. Bank-bank membentuk model fractional reserve modern. Uang kertas awalnya dijamin logam mulia di brankas bank. Namun kemampuan mencetak melebihi cadangan mulai muncul. Inflasi menjadi risiko ekonomi baru bagi masyarakat. Krisis moneter pun berulang di beberapa kerajaan Eropa untuk mengendalikan instabilitas itu. Standar emas lahir, negara menyepakati nilai uang harus dapat ditukar emas. Standar emas menstabilkan nilai tukar internasional. Perdagangan global memasuki fase pertumbuhan panjang. Namun, Perang Dunia memicu tekanan fiskal besar sekali. Negara mencetak uang melebihi cadangan emas mereka. Krisis ekonomi membuat standar emas tidak lagi efektif. Pada 1971, Amerika menghentikan konversi dolar ke emas. Kebijakan itu dikenal sebagai Nixon Shock di ekonomi global. Sejak itu, dunia memasuki era fiat money modern. Fiat money bergantung pada kepercayaan publik terhadap negara. Bank sentral menjadi pengendali utama suplai uang nasional. Fiat money memungkinkan kebijakan moneter lebih fleksibel. Instrumen seperti suku bunga dan quantitative easing digunakan. Ekonomi global semakin terkait melalui pasar keuangan. Namun, fiat money juga rentan terhadap inflasi ekstrem. Krisis finansial membuktikan rapuhnya sistem berbasis kepercayaan. Kestabilan ekonomi bergantung pada tata kelola yang sehat. Memasuki era digital, bentuk uang mengalami transformasi besar. Transaksi tidak lagi bergantung pada instrumen fisik. Uang menjadi data yang bergerak melalui jaringan elektronik. Kemajuan teknologi memunculkan e-wallet dan pembayaran cepat. Bank bersaing dengan inovasi fintech yang sangat agresif. Sistem nilai berubah menjadi ekosistem digital yang luas. Pada 2008, muncul inovasi moneter berbasis blockchain. Satoshi Nakamoto memperkenalkan konsep Bitcoin ke publik. Bitcoin menawarkan sistem nilai tanpa otoritas pusat. Blockchain menjaga transparansi melalui verifikasi terdesentralisasi. Model ini dianggap revolusioner dalam ekonomi digital modern. Namun volatilitas membuatnya belum stabil sebagai mata uang. Pemerintah kemudian meneliti Central Bank Digital Currency. CBDC menawarkan stabilitas dengan dukungan bank sentral. Model ini menggabungkan kontrol negara dan efisiensi digital. Ekonomi dunia memasuki fase eksperimen moneter baru. Pertanyaan kini bergeser pada masa depan bentuk uang. Sistem nilai manusia terus berevolusi mengikuti teknologi. Sejarah uang menunjukkan peran besar inovasi sosial. Uang bukan sekadar simbol nilai, tetapi sistem kepercayaan. Perubahan uang selalu mengikuti dinamika kebutuhan manusia. Ia berkembang dari komoditas menuju konsep abstrak. Kini uang menjadi jaringan informasi yang terus bergerak, dan perubahan berikutnya mungkin jauh lebih radikal. Sistem moneter adalah refleksi kompleks peradaban manusia. Ilmu ekonomi mempelajari pola dari evolusi itu. Sejarah nilai mengajarkan pentingnya stabilitas dan kepercayaan. Setiap fase menunjukkan dampak besar pada struktur sosial. Pertumbuhan, krisis, dan inovasi membentuk arah moneter. Dan masa depan uang masih terbuka untuk transformasi baru.